Bila Tuhanku membimbing, budiman lampu tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, akan takut enggan, bila Tuhanku membimbing, budiman lampu tentram. Haleluya. Tuhan Yesus terus selamat, dibimbing terus. Haleluya. Ku perlukan juru selamat, alamlah juangku. Tiap malam suka duka, Tuhanku, maka jiwaku tenang, akan takut bila Tuhanku membimbing, budiman lampu tentram. Budiman lampu tentram. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan Pak Bobom di siang hari ini. Damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saudaraku yang terkasih, menjelang Natal, nah mungkin anak-anak Tuhan ada yang lain sudah bikin pengucapan syukur, atau mungkin sudah perayaan Natal ya, Natal mungkin pemuda, PW atau PAM, atau PKB, atau lingkungan ya, selamat, atau rayon, atau apa, anak-anak Tuhan, shalom. Dan di siang hari ini Pak Bobom akan, karena akhir-akhir ini ada ya, berbagai macam, ada orang yang mengatakan bahwa mereka percaya sama Yesus ya. Ingat, kalau bilang kata percaya, banyak orang berkata kata percaya kepada Tuhan Yesus ya, tapi imannya bagaimana ya? Karena kalau kita bilang percaya, harus iman kita harus didukung. Makanya di situ tadi kita menyanyi, ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. Jangan sampai kita sesat, karena kita perlukan juru selamat. Akulah Tuhan, tidak ada selain Tuhan, selain aku. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Ku perlukan juru selamat, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Tuhan yang di luar Israel. Karena dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26, di luar Israel adalah Tuhan yang berhala, bukan Tuhan yang benar. Saudaraku yang terkasih, kita di siang hari ini menjelang Natal, kita semua umat Kristiani akan merayakan kedatangan Sang Juru Selamat yang mana sudah lahir ke dalam dunia 2000 tahun lalu. Kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Dosa nenek moyang yaitu dosa karena satu orang, Adam. Kita semua berdosa. Untuk itu kita memerlukan Sang Juru Selamat. Puji Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan di siang hari ini. Di siang hari ini anak-anak Tuhan yang mungkin sementara makan siang, menonton siaran Sholat ABM 2 atau di daerah Papua atau daerah Makassar yang sudah terlebih dahulu sudah makan siang. Tuhan Yesus memberkati untuk daerah semua seluruh daerah Jawa. Oke, Pak Bobom salam-salam dulu. Sudah lama nggak salam-salam buat teman-teman semua. Mungkin agak lama ya, karena Pak Bobom harus salam-salam semua teman-teman Solata BM2 yang mulai ujung pukul 7. Pak Bobom mulai pacar. Jadi bukan lama, karena siang ya. Oke. Kita sebentar dulu ya. Ya,
Yang pertama-tama salam-salam buat teman-teman yang ada di Australia. Oh, sebentar kamera aku jatuh nih ya, ntar ya. Nah, aku bikin dulu. Aduh, gimana sih? Tuh, maklum lah. Nanti besok-besok ada berkat baru pasarnya lebih canggih. Nanti ya, kalau ada yang kadron mau masuk sini boleh ya, kita masuk, kita diskusi. Tapi tunggu dulu, saya mau buat ini nih. Nah, ya. Nah, ya teman-teman ya, boleh bikin dulu. Bentar, teman-teman, tunggu dulu baru salam-salam. Saya bikin program dulu. Bentar. Oke. Ya. Di siang hari ini aku salam-salam dulu teman-teman yang ada di Australia, khususnya Ibu Sylvia Iren yang sekarang ada di Indonesia atau mungkin kembali ke Australia. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada di sana ada Pak Kendel atau Pak Robin, Tuhan Yesus memberkati. Ada Pak David Kuliah, keluarga, semua damai sejahtera, dan Pak Simpo Van Lim, Shalom, dan teman-teman semua yang ada di Australia. Kita sekarang salam-salam, Pak Bobo juga salam-salam untuk teman-teman yang ada di Amerika Serikat, khususnya banyak ya teman-teman di Amerika Serikat. Ada Ibu Leoni, ya, ada Ibu Elita, ada Ibu Ika, ada Ibu Heni Tampugolon, ada Ibu Vivi. Nah, Ibu Vivi yang suaranya aduhai, masih bagus ya. Bagus sekali ya suaranya ya, bukan masih bagus tapi masih bagus sampai sekarang. Mantan penyanyi kali mungkin ya. Sama Ibu Elita. Ada Pak Edi Gunawan, Pak Wono, Pak Ibnu di Los Angeles, dan semua teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Eropa, khususnya Ibu Budi Harteningsi, terus kemudian Pak Ian Tobing di Denmark. Shalom, ada Pak John Spayung, dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Prancis, khususnya di Prancis ada Pak Opung Barat, dan teman-teman yang ada di Inggris Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati di Inggris, dan khususnya di Belanda ada Abang Rene, Abang Keis ya di Belanda. Mungkin mereka sudah pagi nggak ya? Sudah pagi belum? Nah, aku lihat dulu, sudah pagi belum ya? Oh, udah pagi ya, udah jam 7 pagi atau jam 8 pagi di sana ya. Dan teman-teman yang ada di live chat. Nah, ini ada Ibu Winef, ya. Ada siapa nih pagi-pagi? Adianto TV, kemudian ada RWS, ada G, nggak tahu ya. Ada Chef Boy Grace, oh Ibu Grace kayaknya nih ya. Terus ada siapa nih yang bilang masih hidup? Ya masih hidup lah. Enak aja. Emangnya Tuhan lu berkuasa? Aneh-aneh aja. Yusak-yusak. Yang berkuasa itu Tuhan Yesus, bukan setan. Ya. Nah, terus Pak Yosef, Pak Rahman, Pak Erwes, Effendi Ginting. Aduh, apa ini? Siapa nih? Tahun Jumi si Pahutar, ya Ibu Jumi ini si Pahutar. Terima kasih Bu Jumi ini, Tuhan Yesus memberkati. ARNT, Andas, nah, semua ya. Ibu Juliana, ya Ibu Juliana, shalom, makasih Bu Juliana. Sudah muncul lagi, sudah lagi ya, shalom. Masih kerja, ada kerja mungkin ya di kantor ya, atau mungkin di perusahaan kah? Pak RS, RY, Namansa, apa ajaran Yesus tentang dapat hidup kekal? Udah, nanti sini, masuk aja. Gak usah ngobrol-ngobrol di situ, aneh aja loh. Oke, dan semua teman-teman yang ada di Eropa, Ibu Mary, Kakak Nona, Kakak Lenda, Ibu Lesia, Belanda, Abang Rena sudah kirim parcel Natal. Oh yang lain belum, aneh aja. Itu kadron kepanasan itu. Kalau dibilang parcel Natal, kepanasan tuh kadron itu. Dasar mereka. Karena baku hidup sendiri tuh, karena Tuhan yang mereka sembahkan nggak tahu berhidup atau tidak. Memang hidup Tuhan mati yang mereka sembah, kadron itu. Ya. Memang betul, jangan menyembah batu dan pohon, benar itu. Kalau menyembah gunung apalagi, aduh aneh-aneh aja. Dan teman-teman Ibu Mary, Ibu Lesia yang ada di Belanda, terus Ibu Sarce, Tuhan Yesus memberkati, dan semua pecinta Sultan Bambu yang ada di Belanda dan Eropa khususnya. Dan ada Ibu Dewi di Jerman, shalom, dan teman-teman yang ada di Asia, khususnya Ibu Nina, Marisa, dan ada Ina di Malaysia, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua teman-teman yang ada di Indonesia, nah ini khususnya dari Papua Barat, semua dan Papua, Ibu Hermin Persekutuan Ikatan Keluarga Besar Toraja dan Keluarga Besar Batak yang mewakili Ibu Hermin, Ibu Hermin Toraja, kalau pada Rele Semanjuntak Keluarga Besar Batak, dan Keluarga Besar Manado
keluarga besar Sumarandak dan keluarga besar Tumanung dari Sanggar Talaut, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Makassar, ada Ibu Grace, keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di semuanya, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dimanapun, Tuhan Yesus memberkati. Sulawesi Tengah, Shalom. Selamat siang. Dan teman-teman yang ada di Kalimantan, semuanya yang ada di Kalimantan ya, Kalimantan, Pak Agustinus di Sampit, Kalimantan. Kemudian kalau di Jawa Tengah, ya, ada Pak Joko Riyadi Widodo di Klaten, Edi Haryana Semarang, Ibu Ida Nurdiana di Purworejo, Ibu apa ini namanya? Oh, Ibu Heni di Kalimantan ya, di Medan. Pak Inyoman Gede di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Pak Peter Polin di Bali, Pak Irawan, Krisnadi, Yuliana, Marta Dinata, Budiman, Bu Mary Yuliana. Nah, terus Pak Christopher Tangkilasan, Ibu Monika, Erik Situmorang, Robok Marpaung, Gustrani Gurnadi. Kemudian yang ada di Surabaya ya, nih. Pak Sunta Yusuf, Pak Henrik Ayer, Pak Ernest, Pak Ferdinand Napitupulu, Ibu siapa nih? Nggak tahu nama siapa ya. Ibu Vivi juga, terus Marseke Sumolang, Ibu Marseke Sumolang, terus Pak Sunta Yusuf, terus Ibu Herliana, Beliana Sitorus, terus ada Iu Cicium. Nah, kemudian ada, minta maaf ya kalau salah sebut nama. Terus di daerah mana di Jawa Tengah lagi, ya di Jawa Tengah, oh sudah Pak Joko ya. Nah, kemudian ada Ibu Lili Efrina, Pak Frison Parsoran, Pak Maslim Januanto, nah, Ibu Elizabeth Sri, Agus Gunawan, Ibu Susanti, Antoni Chandra, Darmawati Prasetyon, Pak Nelson Simanjuntak, Agung Ayu, Eber Hasyan, Andreas Kuswanto, Stefi Yanuar, Harjanto, Budiman, Hadipran, Heri Suheri. Pokoknya teman-teman hari ini saya sebut semua salam-salam ya. Terus ada di Malaysia, Ibu Erniwati di Kucing Malaysia, Ibu Rina di Brunei, Adiane Malaysia. Nah, yang di Jepang Pak Horas, Ibu Eva, Pak Haholo, Pak Riki. Nah, bilang Pak Bobom nggak sebut-sebut nama lagi dia. Sekarang Pak Bobom sebut semua. Terus di Jakarta, nah ini banyak di Jakarta nih. Yang pertama Pak Simon Budiman, Pak Pierre Dermawan, Pak Herman Santoso, Pak Charlie Maruli, Pak Frans Giatma, cepat sembuh Pak Albert, Pak Santoso, terus Ibu Indrasari Tirtora, Ibu Dewi, Ibu Dwi, nah, Ibu Victoria Utabarat, Ibu Rolina Sitompul, Ibu Fani Harton, Ibu Rina Melian, Ibu Ferdinand Pasaribu. Nah, terus anak-anak Tuhan lagi nih, Pak Andreas Manurung, Sarcebeng, Pak Bostang Gultom, Binsar Sagala. Nah, banyak semua anak Tuhan ya. Dan khususnya keluarga besar Sibarani, keluarga besar Huta Barat, keluarga besar Tobing, Siagian, Simanjuntak, Limbong, Sianturi, Tampu Bolon, Pasaribu, keluarga besar Manurung, Huta Huruk, keluarga Sitompul, Simamora, Simanungkalik, Mamarpaung, Negolan, Bultom, Siotong, Situmurang, dan Pangaribuan Sagala, dan Sinambela, Utapea, semua anak-anak Tuhan terus memberkati. Terima kasih banyak anak-anak Tuhan yang sudah mendukung terus channel Sulata BM2 dan Pak Edi Haryana di Semarang, Pak Ibu ya, dan semua ada nama Kadek, Mira Santi ada ya, Kadek ya, nggak tahu ya, masih belajar terus, mudah-mudahan masih belajar Alkitab terus ya, Shalom. Dan semua anak Tuhan, oke. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Pak Bobo mengambil dari Kisah Rasul 3 ayat 16, yang mana banyak orang mengatakan bahwa
Yesus, ya, mereka mengatakan bahwa Yesus sama dan Isa. Mereka mengatakan, yang pertanyaannya mereka bisa menyembuhkan dalam nama Isa. Apakah ada kesembuhan dalam nama Isa? Saya yakin orang yang tidak percaya dan mereka punya contoh ya, kalau mereka bilang kami menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Coba suruh siapa Pak Ustadz nama yang pakai dalam nama Yesus menyembuhkan. Apa orang bisa sembuh? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena nama yang berkuasa. Nanti Pak Ustadz kasih ayat. Banyak orang mengatakan bahwa mereka bisa menyembuhkan dalam nama Yesus. Tapi kalau tidak didukung oleh iman mereka, nggak mungkin Tuhan Yesus menjawab doa mereka. Karena Tuhan Yesus akan memalingkan wajahnya. Tuhan tidak akan mendengar doa mereka. Mereka hanya memakai nama. Jadi tidak ada kuasa dalam nama Isa. Jelas Isa dan Yesus berbeda. Karena kita tahu teman-teman bahwa dalam nama Yesus kita disembuhkan dan dipulihkan. Oke, untuk itu sebelum kita berdoa, kita bersama-sama, Pak Bobo menyanyi lagi, kita menyanyi lagu ya. Pak Bobo menyanyi lagi. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama menyanyi ya. Hampirlah benar doaku. Teman-teman, kita menyanyi bersama-sama sebelum kita berdoa. Yang sakit, buka tangan, kita minta kesembuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kita dapat rahmat, aku menyembah. Tundukkanlah penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja hafalan yang Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri,
Jangan jalan orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Ya, terima kasih teman-teman, kita sudah bernyanyi sama-sama. Sebelum kita bernyanyi sama-sama, nanti kita sebelum itu kita berdoa dulu baru kita belajar Alkitab ya. Siapkan kitab suci, siapkan buku, bolpen, kita belajar ya, karena saya yakin dan percaya di siang hari ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan, dan siang hari ini Pak Bomom akan membawa firman Tuhan, dan judul di siang hari ini kita ngobrol siang yaitu kesembuhan dalam nama Yesus, bukan dalam nama Isa. Karena Isa berbeda, tidak punya sejarah dan segalanya tidak punya ya. Bukti apapun itu tidak ada bukti. Baik itu bukti sejarah maupun bukti kesembuhan tidak ada. Nah, sebentar kita akan sama-sama belajar, kita akan membaca firman Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk anak-anak Tuhan yang baru bergabung di siang hari ini. Mari kita belajar Alkitab melalui channel Solata BM2. Daripada kita mendengarkan orang ribut-ribut, mending lebih baik kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita anak-anak Tuhan. Karena di dalam Yohanes 7 ayat 32 dikatakan, kalau kita percaya aliran-aliran kehidupan ada di dalam tubuh kita, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, aliran-aliran kesembuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di siang hari ini kami dipertemukan kembali melalui channel Solata BM2. Segala puji dan hormat kehadirat-Mu Tuhan. Di siang hari ini kami semua anak-anak-Mu, kami yang rindu dan haus akan firman kebenaran-Mu, kami bersatu di dalam persekutuan gereja-gereja di seluruh dunia. Kami datang, kami rindu dan ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Bapak, sebelumnya itu Tuhan, ampuni atas kesalahan kami, ampunilah dosa kami, yang mana kami dari pagi kami sudah membuka mata, Tuhan membangunkan kami. Hingga saat ini kami masih melakukan kesalahan dan kami melakukan dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kepada saudara-saudara kami, terlebih-lebih keluarga kami, apalagi kami menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Bapak, kuduskan kami agar siang hari ini kami boleh sama-sama belajar dan kami mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah segala yang kami baca firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami. Dan di siang hari ini kami percaya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Untuk itu Tuhan, kami datang di siang hari ini. Mari anak Tuhan, buka tangan Anda, iman Anda. Kami percaya Tuhan di siang hari ini. Hanya nama-Mu, nama Yesus, nama yang berkuasa di kolong langit maupun di dunia ini Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kami semua datang di siang hari ini Tuhan. Membawa pergumulan kami masing-masing. Sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Jamah kami. Kesembuhan. Dalam nama Yesus di siang hari ini. Kami percaya Tuhan. Iman kami telah menyembuhkan kami. Darah Yesus berkuasa. Bapak, kami juga berdoa, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan masing-masing dalam kelemahan, baik fisik maupun ekonomi. Tuhan Yesus, angkat penyakit mereka. Angkat anak-anak Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Kami percaya Tuhan, segala permasalahan kami di dalam dunia, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Inilah kami, doa permintaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di siang hari ini kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, di siang hari ini ingat, banyak orang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Isa. Yesus adalah Isa. Bagi saya itu konyol. Kenapa konyol? Karena ada teman saya, mereka berkata bahwa Yesus sama dengan Isa dan dia bisa menyembuhkan, dia bisa percaya, dia bisa berkata. Coba saya kasih tahu buat kalian. Kalau Anda meskipun percaya dalam nama Isa, coba Anda bisa berdoa dalam nama Isa, apakah Isa sembuh? Tidak bisa. Hanya dalam nama Yesus. Itu pun juga
Ada orang ya, iblis pun, ingat, iblis pun. Jangankan kalian para kadun mengatakan bahwa kalian menyamakan Yesus dengan Isa. Nah, sedangkan orang kerasukan setan, dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Pertama, dia belum dibaptis. Kemudian dia tidak melakukan perjamuan. Terus dia iman tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Baru dia bilang kepada kepada kita, dia bisa melakukan kesembuhan, atau dia bisa katakan dia apa? Bisa, oh selamat siang Ibu Dwi, minta ya Ibu Dwi ya. Terus mereka bilang katakan bahwa mereka bisa disembuhkan dalam nama Isa. Bagi saya tidak mungkin, mustahil. Tidak ada, karena Tuhan, siapa Isa siapa itu? Isa siapa itu ya? Jadi saya pikir orang-orang ngomong-ngomong, sedangkan iblis pun, jangankan manusia biasa yang mengatakan mereka berdoa, mereka percaya dalam nama Yesus. Iblis pun, ini, teman-teman nanti kamu kasih ayat. Iblis pun bisa berkata, Yesus kami kenal, apalagi Paulus. Bagaimana Anda seorang dari seberang para kader mengatakan, kami kenal Yesus, kami mengikuti Yesus. Coba Anda melakukan kesembuhan dalam nama Yesus. Apa Anda bisa sembuh? Keluarga Anda semua tidak akan bisa sembuh. Sampai dunia kiamat pun Anda belum percaya. Mulut Anda, lidah, mengaku Yesus adalah Tuhan. Anda tidak akan bisa melakukan kesembuhan. Atau kebenaran itu pun Anda tidak bisa dapat. Karena kebenaran hanya satu. Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu semua saudara. Nah, untuk itu kita baca sebelum-sebelumnya ya. Untuk itu Pak Bomo sudah siapkan dan kita baca sama-sama firman Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Karena hanya dalam nama Yesus kita dipulihkan dan kita disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, ada orang yang mengaku dia percaya Yesus, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia adalah seperti iblis yang hanya mencuri dan hanya mendengarkan. Mereka hanya fotokopi. Keselamatan tidak ada dalam nama lain. Oh, kami percaya nama Yesus. Coba Anda lakukan. Karena apa? Anak-anak Tuhan sekarang saya kasih tahu buat anak-anak Tuhan. Semua iblis pun memakai dalam nama Yesus, tapi tidak punya kesembuhan. Saya percaya Anda punya iman. Anda yang melakukan. Meskipun Anda seorang yang tidak percaya, Anda mungkin iman Anda selama ini Anda seberang. Tapi pada waktu Anda bertobat, Anda minta pengampunan, Anda minta kesembuhan. Anda belum dibaptis ini loh. Tapi pada waktu Anda, nanti saya kasih ayat. Pada waktu Anda bilang, saya percaya Yesus, Tuhan Yesus sembuhkanlah saya. Iman saya kepada Tuhan Yesus. Anda akan mengalami kesembuhan itu. Amin. Haleluya. Oke. Karena dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16, kami tahu bahwa kepercayaan ya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, kesembuhan kamu semua. Nah, kita tahu bahwa kesembuhan hanya dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kesembuhan itu ada kepada orang-orang yang percaya. Kalau kesembuhan tidak ada di dalam orang, nah ini, tidak ada dalam nama Yesus kalau ada orang yang tidak beriman, tidak akan ada kesembuhan. Contoh ya. Ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen, dia percaya kepada nama Yesus, percaya, bukan iman ya, belum iman ya, percaya. Tapi dia tidak sungguh, imannya tidak sungguh-sungguh bahwa Yesus membuat mujizat, membuat kesembuhan kepada dirinya. Berbeda. Nah, kita baca di dalam Matius 13 ayat 57 hingga ayat ke-58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak mujizat. Nah, coba Anda lihat. Di dalam suatu komunitas gereja atau persekutuan jemaat Kristen, banyak orang di dalam. Tapi kenapa mujizat hanya 1-2 orang? Kenapa? Karena anak-anak Kristen ini banyak percaya sama hamba Tuhan, tapi tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia hanya senang bukan dengan hamba Tuhan. Apakah Pak Bobo tidak percaya dengan kesembuhan? Pak Bobo percaya kesembuhan, tapi hati-hati.
kita juga harus melihat kesembuhannya bagaimana. Ya toh? Yang menyembuhkan itu bukan pendeta. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup, maka kau akan disembuhkan. Amin. Banyak hamba Tuhan bisa melakukan mujizat, banyak. Tapi kita lihat dulu, itu mujizatnya dalam nama Yesus bukan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kita tahu, maaf ya, Pak Bobo minum dulu, bentar ya. Pak Bobo minum dulu. Sorry ya. Karena Pak Bobom tadi kena panas. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, kita lihat, kita belajar sama-sama dalam Matius 15. Kita baca sama-sama dalam Matius 15 ya. 15 ayat yang ke-21 dan selanjutnya sampai 28. Kita baca sama-sama. Perempuan Kanaan yang percaya. Sudah baca Alkitabnya? Coba buka dulu. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Karena Tuhan kita buka dulu. Kalau sudah bilang oke. Karena banyak orang bilang, Pak Bobom terlalu cepat. Kita buka dulu, kita belajar. Hari ini kita mau belajar Alkitab ya. Nanti malam lagi Pak Bobom sudah siapkan malam, judul nanti malam. Ya. Pak Bobom bikin judul malam, judulnya nih. Ya, sampai kita kemana Tuhan. Nah, Tuhan yang buka. Sudah buka Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, nanti malam Pak Bobom antara fakta sejarah kelahiran Isa tidak dapat dibuktikan atau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oke? Kita sebentar malam Pak Bobom sudah siap. Oke, kita baca. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia berkata, perhatikan baik-baik. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama firman Tuhan. Di dalam kasih Tuhan malam hari ini, siang hari ini kita belajar. Dengar saudara-saudara. Kenapa Pak Bobom tadi katakan kita baca firman Tuhan, siapkan Alkitab? Ini Pak Bobom menjelaskan satu-satu ayat ini. Karena para kadrun, mereka mempelintir-pelintir ayat ini. Kita harus belajar ayat ini baik-baik. Oke? Kita belajar. Coba perhatikan baik. Coba kita belajar. Kita belajar baik-baik ayat ini satu persatu biar kita jelas. Perhatikan. Mereka suka mempelintir ayat ini. Ya, ini. Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Nah, dari Israel. Perhatikan ayat ini baik-baik. Mereka hanya bilang tentang keselamatan. Nah, kita bahas tentang kesembuhan ya. Nah, perhatikan di sini kita baca baik-baik. Perempuan Kanaan yang percaya. Anda percaya? Saya yakin dan percaya Anda percaya. Coba kita baca firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan. Orang ini, dia tidak pernah mengenal Yesus. Dia tidak tahu Yesus, dia tidak percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak percaya.
Dia datang, dia cari Tuhan. Seperti dalam Amos 5, ya, ayat yang keempat hingga ke-6. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Kamu akan hidup. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia ingin ditemui. Perempuan ini yang tidak percaya, dia ingin ketemu itu Tuhan Yesus. Dia ingin ketemu. Karena dia percaya. Karena kesembuhan hanya dalam nama Yesus. Karena dia mendengarkan dari murid-muridnya, dari orang cerita ke cerita. Contoh, kalau ada orang-orang yang datang ke hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat kesembuhan, jangan kau larang dia. Jangan kau framing lagi, oh hamba Tuhan ini tipu-tipu, ini pendeta tipu-tipu. Oh, itu goblok. Bukan pendeta itu menyembuhkan, amin. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Dia datang ke KKR, bukan pendeta itu menyembuhkan. Tapi kalau ada pendeta bilang, pegang jubah saya, Anda sembuh. Jangan percaya pendeta itu, tipu itu. Orang datang ke situ kalau sembuh, bukan pendeta itu. Karena imannya. Amin. Coba kita baca baik-baik. Perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan, nanti sebentar kita akan putar videonya. Ya. Kita akan putar video seorang muslim 20 tahun disembuhkan dalam nama Yesus. Karena imannya dia percaya. Hanya kesembuhan dalam nama Yesus. Kita akan putar videonya sebentar. Nah, orang ini, perempuan ini dia tidak yakin. Maksudnya dia tahu Tuhan itu mana. Tapi setelah dia mendengarkan bahwa kesembuhan, banyak Yesus melakukan mujizat. Dia percaya bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat sudah datang ke dalam dunia. Nah, kita lihat. Yesus berkata apa? Dia tidak pusing. Yesus tahu dia perlu cari Yesus. Tapi Yesus kan melihat murid-muridnya bagaimana. Nah, seperti Anda, jangan sampai Anda seorang Kristen. Ya, banyak orang Kristen suka framing-framing. Dia pendeta yang tidak punya mujizat, ya, atau mungkin dia anak Tuhan yang suka kor-kor firman Tuhan. Tapi dia tidak punya mujizat, dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Dia keluar-keluar, langsung dia mulai kritik-kritik pendeta-pendeta. Itu pendeta-pendeta yang membuat mujizat itu. Berdoa hanya dalam nama Yesus. Kesembuhan asal tidak percaya. Itu karena dia tidak pernah melakukan itu. Karena dia tidak punya kesembuhan. Banyak orang Kristen yang tukang protes-protes pendeta. Banyak. Karena dia tidak mengalami kesembuhan. Karena apa? Dia tidak percaya. Karena dia belum pernah mengalami kesembuhan itu. Kalau saya melihat hamba Tuhan yang melakukan kesembuhan, saya memang bukan saya langsung percaya. Saya lihat dengan mata rohani. Kalau memang dia benar-benar kesembuhan. Saya melihat kalau ada hamba Tuhan memberikan kesembuhan. Terus bilang, pakai pegang badan saya, tubuh saya dipegang. Itu kesombongan. Itu pendeta sombong. Amin. Anda jangan percaya sama pendeta kalau bilang, pegang tubuh saya, pegang badan saya, nanti Anda sembuh. Sama dengan Tuhan Yesus. Jangan percaya hamba Tuhan itu. Bohong. Tapi kalau hamba Tuhan tompang tangan pegang dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, langsung dia bikin kesembuhan. Itu iman Anda yang menyembuhkan. Hamba Tuhan hanya mentransfer istilahnya positif dalam nama Yesus, karena hamba Tuhan sudah diurapi, ya. Dan kalau hamba Tuhan berdoa, pegang tangan, tompang tangan, kesembuhan terjadi. Itu kesembuhan terjadi karena iman Anda. Yang setuju di rumah katakan amin. Karena Anda percaya. Anda datang cari hamba Tuhan itu. Untuk melalui apa? Cari Tuhan untuk melalui hamba Tuhan itu. Itu benar. Jadi Anda mencari Tuhan bukan cari Tuhan di tempat lain, di gua-gua, di hutan-hutan. Anda cari Tuhan itu di gereja. Karena hamba Tuhan di gereja, ada atau persekutuan doa. Anda cari Tuhan di situ. Atau ada KKR. Anda cari Tuhan di situ, Anda mengalami kesembuhan. Jangan Anda lihat pendetanya. Di mana nama Yesus ditinggikan, di situ dia akan menarik semua anak-anak Tuhan. Ingat, bukan karena perkataan, tapi ada kuasa. 1 Korintus 14. Ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Nah, kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan diberkati dan disumur. Kita lanjut percaya firman Tuhan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan, ini yang hidup di zamannya Yesus, mereka suruh orang perempuan itu pergi karena dia tidak percaya. Sekarang banyak anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ini yang saya herannya anak-anak Tuhan. Dia sudah tahu dia punya Tuhan, Tuhan yang benar. Tuhan yang memberi kesembuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan tidak memilih. Tapi sekarang orang-orang Kristen pintar-pintar paling banyak. Apalagi dalam dunia YouTube.
memprotes-protes, menghambat. Tidak usah, kalian tidak percaya Tuhan Yesus, gak usah cari Tuhan Yesus, gak usah. Itu setan. Gak mungkin, jangan percaya pendeta ini tidak bisa melakukan kesembuhan. Gak bisa. Jangan kau nonton pendeta ini punya ini, dia tidak bisa melakukan kesembuhan, dia pendeta sudah banyak makan uang, begini-begini. Dia mau makan uang, mau tidak, itu pendetanya, oknumnya. Tapi ingat, di situ orang cari apa? Dalam nama Yesus. Bukan pendeta itu menyembuhkan. Banyak orang sekarang di channel-channel menghina-hina hamba Tuhan. Itu bukan kau punya urusan. Anda kalau tidak suka dengan hamba Tuhan itu, Anda padam saja. Jangan hina-hina. Oke? Nah, seperti murid-murid Yesus, dia mengusir. Tuhan Yesus tidak mengusir, tapi dia mengusir. Ini 12 murid loh. Mereka mengusir orang-orang perempuan itu. Perempuan Kanaan. Coba kita lihat. Nah, perhatikan. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak. Perhatikan dia berteriak. Nah, langsung ayat 24. Perhatikan ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, disinilah ayat yang ke-24. Para kadrun. Karena bodoh dan tolol mereka tidak mengerti. Karena apa? Bayangkan, murid-murid Yesus saja tidak mengerti. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada waktu itu perempuan Kanaan, dia bukan orang Israel. Karena apa? Nubuatan dalam kitab Daniel 9 ayat yang ke-25 hingga ke-28. Yesus pada waktu itu kepada murid-muridnya, keselamatan khusus memang untuk orang Israel. Hanya 3,5 tahun Yesus memberitakan firman. Itu nubuatan. 7 kali 70 kali masa. 490 tahun. Dari masa pembuangan Babelonia. Bangsa Israel pembuangan. Sampai ke tahun itu. Perhitungan. Pak Bomum sudah hitung. Nanti suatu saat Pak Bomum nanti akan bikin pelajaran. Nah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi orang-orang Israel murid-muridnya tidak percaya. Ini. Pergi-pergi. Gak boleh. Sembuhkan. Nah, tapi karena dia datang cari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kita lihat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, perhatikan. Perempuan itu dia tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah dia mendengarkan, dia tahu bahwa kesembuhan dalam nama Yesus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, perhatikan. Anda coba lihat ada salah satu PS ya. Saya terus sebut namanya. Dia di Kalimantan. Yang datang apa? Para kadrun. Tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka datang bukan cari pastor itu, tidak. Mereka datang cari Tuhan Yesus. Karena dia mendengar, mereka mendengar, ya kan? Mereka mendengar. Mereka mendengar apa? Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Tapi melalui siapa? Melalui siapa? Melalui pastor itu yang di Kalimantan itu. Nah, mereka datang cari hamba Tuhan, padahal mereka cari Tuhan Yesus. Tapi saya senang karena dia berkata, hamba Tuhan itu selalu bilang, carilah Tuhan Yesus. Ya, kalau saya lihat memang ya, memang ya, kesembuhan dalam nama Yesus. Oke? Dan coba kita lihat. Nah, kita baca masing-masing sini ya. Tapi Yesus menjawab tidak patut mengambil, perhatikan di sini. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Perhatikan. Inilah para kadrun mengambil ayat ini bilang kita orang Kristen Tuhan, tidak. Itu salah. Dikatakan anjing itu maksudnya begini. Orang yang tidak diberikan firman Tuhan, tidak diberikan kepada itu. Karena pada waktu itu hanya firman Tuhan diberitakan keselamatan hanya kepada bangsa Israel. Bukan bangsa lain. Sampai di kitab Maliaki loh, dari Kejadian sampai Maliaki. Tapi orang ini kan dia tidak percaya, dia tidak pernah punya kitab Kejadian sampai Maliaki. Mereka tidak punya kesembuhan, mereka tidak punya mujizat. Mereka menyembah ilah yang lain. Tapi dia mau datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Nah, tapi perempuan ini menjawab, perhatikan.
Kata perempuan itu, benar Tuhan. Berarti dia tahu. Benar Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia tidak pernah menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang setuju katakan amin. Ini kita baca. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maksudnya begini. Perempuan yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan atau tidak percaya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena dia sudah minta tolong imannya. Dia yakin dan percaya. Coba Anda lihat, Anda punya anjing. Anda makan. Anjing itu dia percaya ke tidak? Kalau Anda pasti kasih dia tulang. Dia mengharapkan Anda kasih dia makanan. Amin. Itu anjing di bawah. Meskipun anjingnya orang, Anda coba melihat, kami di Papua, anjing banyak. Kadang tetangga punya anjing datang ke kami punya rumah. Hari ini dia datang. Dia tidak takut kalau pada waktu kita makan, dia datang. Dia apa? Dia percaya bahwa dia akan dapatkan tulang dari kita. Begitu pula orang ibu ini, dia percaya bahwa kesembuhan memang diberikan hanya kepada bangsa Israel. Tapi dia percaya dan iman, dia datang ke situ bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Anda percaya? Iman Anda. Jangan ragu, jangan takut. Yang sakit sekarang Anda akan disembuhkan, Anda akan dipulihkan. Dia percaya, makanya perempuan itu menjawab. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan, remah-remah itu seperti yang sisa-sisa. Tulang apa kalimat itu. Jadi kesembuhan, dia percaya bahwa dia akan mendapatkan. Ingat, kata mendapatkan. Langsung, kita baca ayat selanjutnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Yang setuju di rumah katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu, mungkin orang-orang itu ya, dia tidak percaya. Tidak mungkin pastor ini melakukan kesembuhan. Tapi coba, Anda mungkin yang orang Kristen, pada waktu Anda setengah-setengah datang ke situ, pada waktu orang KKR, atau ada orang adakan kesembuhan, Anda punya iman mungkin setengah-setengah, percaya Anda tidak mengalami kesembuhan. Tapi orang yang jauh, orang yang tidak pernah percaya Tuhan Yesus, orang yang tidak pernah sembahyang dalam nama Yesus, tapi pada waktu KKR, dia mendengarkan dari orang bahwa ada pastor itu, pendeta itu, melakukan mujizat. Dia datang ke situ, dia datang dan dia memohon kesembuhan dalam nama Yesus. Pada waktu dia berdoa, pastor berdoa, dia tidak mengerti cara berdoa bagaimana. Dia tidak tahu berdoa Bapa kami, dia tidak tahu berdoa Yesus itu bagaimana. Tapi kalau dia percaya dan imannya, pada waktu dia ikut KKR, mungkin dia judut di sudut-sudut, belakang-belakang. Tapi dia mungkin dengar, karena suara loudspeaker mendengarkan, dan dia berkata, Tuhan Yesus, saya datang ke sini, saya bukan cari orang Kristen. Tapi saya percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamat. Isa Al-Masih yang mungkin dia kenal. Tapi dia percaya. Nanti saya akan putar videonya sebentar, kita lihat. Dia percaya bahwa yang selama ini dia dapatkan, Isa Al-Masih. Tapi kesembuhan yang orang Kristen pakai dalam nama Yesus, mengalami kesembuhan, dia percaya kesembuhan itu akan terjadi pada dirinya. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin, saudara-saudara. Nah, kalau orang yang percaya dalam nama Yesus, akan ada aliran-aliran air hidup. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu ada Anda KKR, ada orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka lewat. Mereka kan dengar. Kalau yang mendengar ada zaman Roh Kudus, pasti dia akan stop. Karena apa? Coba kita dengar. Kita dengar ya.
baca firman Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 12. Kita lihat. Yohanes 12 ayat yang 32. Kita baca. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Dan aku ditinggikan dari bumi. Nama Yesus ditinggikan. Pada waktu kita KKR atau kita berdoa dimanapun dalam persekutuan gereja, mau ibadah di daerah mana, ruang terbuka, terus kita beribadah, kita meninggikan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan menarik orang semua datang kepadanya. Orang yang tidak percaya akan menjadi percaya. Amin. Dalam nama Yesus. Kita akan putar video betapa orang muslim 20 tahun dia tidak percaya Tuhan Yesus, tapi pada waktu ada ibadah dia datang ke situ dan dia percaya dalam nama Yesus. Dia mengalami kesembuhan. Dia percaya hanya dalam nama Yesus karena imannya. Haleluya. Di akhir khotbah nanti Pak Bomo putar videonya. Kita akan diskusi. Nah, nama Yesus ditinggikan. Kita tahu bahwa saudara-saudaraku terkasih, kadang orang-orang Kristen banyak yang tidak percaya. Ya, banyak orang percaya. Ada orang yang kerasukan. Ada orang yang kerasukan. Baru ini para kadrun kan dengarkan pendeta-pendeta kayak macam Pak Bomo, kita berdoa dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat kami tolak. Seperti di kisah para rasul 19. Ada orang, dia melakukan usir setan, dia memakai dalam nama Yesus. Tapi imannya tidak percaya kepada Yesus. Seperti para kadrun. Para kadrun. Oh, kami percaya Isa, itu nabi kami. Itu nabi kami. Kami percaya kepada Isa, Isa itu nabi kami. Itu Yesus sama. Yesus sama dan Isa. Coba Anda sekarang kalau ada orang, Anda punya jemaat kerasukan setan, baru Anda pakai dalam nama Yesus, bisa sembuh gak? Setannya bisa lari gak? Paling-paling setan bilang begini. Nih, kita lihat. Kisah para rasul 19, kita lihat. Ini ya. Buat para kadrun ya, yang cocok-cocomologi ya. Ini ayat buat kalian. Yang suka cocok-cocomologi. Nih, anak-anak Skewa, perhatikan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, ini tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling ke negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Contoh, kayak Aditya Talang Air, mereka-mereka ini. Oh, kami mengenal Isa. Isa itu sama dan Yesus. Yesus sama dan Isa. Coba Anda usir setan, baru Anda pakai dalam nama Yesus. Nanti setannya jawab begini. Nanti setannya jawab begini. Nih, kita baca. Nih, setannya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Siapakah kamu? Banyak orang-orang kantor mengatakan Isa sama dan Yesus. Bro, kau ke kuburan, kau ke dalam gua-gua yang gelap, baru jin datang. Akulah jin Tomang, jin Ifrit. Baru kau bilang, karena kau sudah ketakutan, mungkin kau sudah baca surat-surat sampai kau punya surat-surat dalam kitabmu habis, setan tidak mau lari. Setan bilang, apa lo? Kau mau apa? Langsung tiba-tiba kau ketakutan, ada catatan lain ketakutan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan dia bilang apa? Yesus aku kenal. Apakah Anda orang Kristen mau seperti itu? Anak-anak Skewa? Mau sama? Pak Bobom, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut perjamuan, tapi saya pada waktu ikut camping di rumah perkemahan, aku lihat setan jin Tomang dari pohon kelihatan, sama kuntilanak merah Gundurwowo. Terus aku pakai dalam nama Yesus, tapi setannya nggak lari. Nah itu perlu pertanyaan, perlu dipertanyakan. Ada apa gerangan dengan imanmu? Yesus katakan pada waktu pada murid-muridnya di atas perahu, di manakah imanmu? Hati-hati ya.
Apalagi para kadrun-kadrun sekarang. Oh, kami kenal Yesus apa dengan? Coba tantang dia itu, yang tentang itu sisi mulut mata kodok satu itu, yang mulut bibir licin, mulut lilin licin, dia yang datang bilang, yang pernah dia masuk di channelnya Pak Bobol, Pak Bukas lihat lagi babi langsung mukanya begini. Apa itu? Apa itu? Saya kira dia mau bilang gini, Pak Bobom bagi dong. Akhirnya dia mau minta bagi lagi babi itu, tapi dia kayak tahu orangnya yang suka bilang itu tuh, yang terkaing-kaing. Coba Anda bilang Anda bilang Yesus dan Isa sama. Coba Anda pergi usir setan orang kerasukan, Anda bisa. Hanya teori, tapi kalau orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan, ingat, bukan karena perkataan, tapi karena ada kuasa. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingatkan buat orang-orang yang suka pergi ke hutan-hutan, ke camping. Sebelum Anda keluar ke hutan atau kemana, jalan kemanapun, Anda menyanyi lagu puji-pujian dulu. Anda berdoa, minta tuntunan. Tuhan, setiap langkah kaki saya Tuhan, Tuhan Yesus menjaga. Ingat, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kita. Dan terang bagi jalan kita. Ingat Mazmur 119 ayat 105. Baca itu kalau Anda orang Kristen. Jadi setan tidak akan bisa kena sama Anda. Karena apa di sini? Orang yang mengatakan para jampi-jampi, mereka berkata apa? Nah, ini orang jampi-jampi. Perhatikan sini. Nih, ayat yang pertama, ayat yang ke-13. Orang jampi-jampi ini mereka memakai nama Yesus. Perhatikan sini. Beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri ini mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru kepadanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Mereka kan bilang nama Paulus kan, baru mereka usir. Kami juga bisa, contoh Aditya Talangan bilang, kami juga bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Coba. Ini kadrun-kadrun. Atau kau sekalian dalam nama Isa Al-Masih, Isa. Pada Isa bilang, Isa siapa ya? Ada yang nanti bilang Isa mana? Isa mana? Nanti iblis bilang gini, Isa Al-Masih aku tidak kenal. Siapa dia? Sejarahnya mana? Yesus aku kenal, yang diberitakan Paulus. Kau siapa? Akulah jin tomang. Langsung apa? Yang itu apa? Langsung kerasukan. Tapi saya aneh-aneh aja. Nama Isa. Isa itu teman saya dulu, tukang beca di sekolah. Nah, ingat ya. Jadi anak-anak Kristen juga imanmu, ingat. Imanmu. Ya, imanmu. Jangan anak-anak Kristen melakukan kesembuhan, ya, kesembuhan dalam nama Yesus, tapi imannya tidak betul-betul. Ingat ya, jangan ya, harus memang kita betul-betul punya iman, percaya sama Tuhan Yesus. Karena bukan karena perkataan. Kayak mereka, si kain-kain, Aditya Tanah Air, bala-bala bili-bili bolo-bolo. Oh, siapa lagi si gendeng satu tuh. Orang bilang si gendeng, si sum-sum. Yang nabi apa? Zulkifli. Gak tahu Zulkifli itu nabi siapa ya? Nabi katanya mereka bilang Yehezkiel. Ini aneh. Ditanya, kitabnya Zulkifli mana? Gak ada. Itu dongeng aja itu semua. Zulkifli. Yehezkiel. Sejak kapan Yehezkiel punya nama ganti dengan Zulkifli? Kalau Suma ya dongeng, Duma ya. Suma itu cerita dongeng itu. Si Suma, si yang tukang mulut besar di channelnya itu. Zulkifli. Aduh, terima kasih banyak Ibu Marin. Tuhan Yesus memberkati atas pikirnya, Tuhan Yesus memberkati dari Belanda. Nah, kita dengar mereka ini selalu bilang, oh kami ya, kami. Oh, itu nggak bisa. Ingat, kita anak-anak Tuhan, kita percaya. Jangan mulai sekarang begini, Anda jangan mulai takut. Ingat, sebelum Anda keluar rumah, Anda harus berdoa, bernyanyi puji-pujian. Kesembuhan itu hanya bukan karena kita perkataan, tapi ada kuasa. Untuk itu, firman Tuhan katakan, kita baca. Nih, ini sudah ditulis ya anak Tuhan ya, sudah ditulis ya. Kisah para Rasul 19. Kita belajar ya. Kisah para Rasul 19 ayat 13 sampai 15 ini nih. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Jadi setan itu dia kenal. Yesus saya kenal. Paulus saya kenal. Baru Anda siapa? Kadrun. Mau dalam nama Isa itu Yesus. Dol, setan itu tahu.
Isa itu dongeng itu, Isa itu. Nggak ada Yesus yang dia kenal. Tidak ada dia kenal Isa, Yesus yang Isa kenal. Iblis kenal, oh itu Yesus. Oh kau nama Yesus. Tidak bisa. Iblis bilang, kau siapa? Langsung kau lari. Karena ingat, firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan ada kuasa. Karena kita punya iman. Kita baca sama-sama dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita perhatikan. Mazmur. Nah, kita baca. Mazmur 119. Nah, kita lihat. Kita lihat ya. Para kadrun, coba kau masuk dalam gua baru kau berdoa. Setan tidak kenal kau. Setan gigit kau punya batang leher, rambut pulut. Kita lihat ya. Orang Kristen anak Tuhan mulai sekarang ingat. Setiap kali Anda mau keluar, Anda kemana? Setiap saat Anda berdoa. Puji-pujian dulu. Oke? Nah, kita baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jadi Anda di rumah tuh menyanyi dulu. Kalau Anda mau keluar, sebelum baca firman Tuhan tuh menyanyi. Cari ambil dari nyanyian lagu rohani, kidung jemaat, atau puji-pujian dari buku mana. Pokoknya lagu-lagu penyembahan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Nah, Anda pada waktu bernyanyi, Anda memuji Tuhan, engkau akan kepenuhan dengan kuasa Roh Kudus yang akan jamah Anda. Kuasa itu. Bukan karena perkataan, tapi karena ada kuasa. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Yang setuju katakan amin. Banyak para kadrun mengatakan bahwa mereka menyembuhkan dalam nama Yesus. Bukan begitu, saudaraku. Mereka tidak paham. Karena Yesus katakan apa? Kesembuhan hanya dari iman. Kau percaya Tuhan Yesus, kau akan mengalami kesembuhan. Carilah Tuhan selama ia ingin ditemui. Siapa yang percaya Yesus mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Mujizat hanya dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jadi sementara nanti kita habis ini kita putar video. Pak Bowo akan tunjukkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca ayat ini. Amsal 4. Amsal 4. Amsal 4. Perhatikan. Kita baca ayat dari 20. Nih. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Dengar baik-baik kalau hamba Tuhan berbicara firman Tuhan. Saya tidak pernah ngomong di luar Alkitab. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah baptis, Anda sudah dosamu sudah diampuni sampai kau masuk dalam kubur. Bukan begitu caranya. Terus kalau kau sudah dibaptis, kau tidak perlu berbuat baik. Berarti kau sudah selamat. Kau bisa berbuat jahat, bisa melakukan kejahatan. Itu ajaran konyol itu. Saya tadi dengar saya mau ketawa saja. Orang dibaptis memang sudah ditahirkan. Jadi dia punya dosa itu sudah selesai. Tapi jalan ke depannya bagaimana? Dia melakukan firman Tuhan atau tidak? Perkosa, membunuh, habis itu tidak minta pengampunan? Enak saja ini ajaran-ajaran apa ini? Tadi saya dengar saya mau ketawa-tawa ya. Bentar. Kita baca dulu. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Kita kasih nomor, Pak Bowo kasih warna biru supaya enak. Nah. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kesembuhan. Jadi kalau ada orang yang percaya, datang cari Tuhan,
Kemudian dia percaya, meskipun dia belum pernah dibaptis, belum pernah masuk gereja, belum tahu berdoa, tapi pada waktu dia percaya, imannya yang menyembuhkan. Amin. Bukan pendeta itu yang menyembuhkan. Berdoalah, berserulah. Karena dia datang, dia bilang berapa? Tadi di Matius 15. Tuhan, dia berseru. Tuhan, sembuhkanlah. Saya tahu anjing mengambil remah-remah. Begitu pula Anda yang dari seberang. Jangan Anda dari seberang, seperti kemarin ada WA ke Pak Bom. Pak Bom, saya ingin percaya Tuhan Yesus, tapi harus Tuhan Yesus kasih saya kekayaan, kasih saya mobil, rumah. Oh, blok itu kanturun tolol. Seorang ibu-ibu lagi. Dia pikir Tuhan Yesus apakah? Mungkin dia punya Tuhan tuh karena debt collector. Tukang kredit dia punya Tuhan. Tahu Tuhan, Tuhannya toh? Tuhan yang dia sembah yang tidak pernah tahu Tuhannya itu yang dari apa kapur-kapur kah dari mana kah itu? Masa dia telepon Pak Bom di WA, Pak Bom, saya ingin percaya Tuhan Yesus, yang penting kasih saya makan, kasih saya mobil, kasih saya rumah. Dia pikir Tuhan Yesus dia Tuhan. Aneh-aneh orang-orang ini. Siapa itu? Oke? Nah, kita lihat baca dalam Yeremia 33. Kita baca ya. Yeremia 33. Yeremia 33. Oke, ayat yang ketiga dan keenam. Kita baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Banyak orang Kristen, dia berdoa dan minta. Dia tidak yakin. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Yeremia 55 ayat yang ke-8. Jadi kalau Anda berdoa, berseru, mintalah kepada Tuhan. Bernyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa dan baca Alkitab. Ini ayat-ayat yang siang hari ini Pak Bobong kasih. Ya, inilah ayat-ayat untuk Anda mengalami kesembuhan. Amin. Memperkuat iman Anda. Tuhan Yesus berkata, Yohanes, baca baik-baik. Yohanes berkata dalam Yohanes 14 ayat 14, terus Matius 21 ayat 22. Catat ayat ini baik-baik untuk Anda mengalami kesembuhan. Matius 21 ayat 22, Yohanes 14 ayat 14. Anda mengalami itu. Minta sama Tuhan. Oke? Ayat yang ke-6. Nih, ayat yang ke-6. Nih. Kita baca. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Jadi para kadrun ini